Pemirsa, penyanyi muda berbakat Pharrell Prayoga kini memulai lembaran baru dalam hidupnya. Setelah sukses meraih popularitas di usia belia, ia kini menapaki perjalanan baru yang penuh tantangan dan harapan. Seperti apa kisahnya? Inilah kabar selengkapnya. Pharrell Prayoga kembali membuka lembaran kehidupannya yang penuh warna, namun juga menyimpan luka. Ia menceritakan perjalanan dari pengamen cilik hingga menjadi idola, serta tantangan yang menyertainya, terutama terkait masalah keluarga dan finansial, terkait kepemilikan dan pembiayaan sertifikat rumah keluarga. Diketahui sebelumnya, Pharrell Prayoga dalam podcast Denny Sumargo mengungkapkan bahwa harta dan tabungannya dipegang semua oleh pihak ibu tiri. Bahkan, banyak hartanya yang habis entah kemana. Tak lama, sang ibu tiri pun muncul dan buka suara. Sang ibu tiri tak terima dengan tudingan Pharrell Prayoga. Dirinya pun menjelaskan dari awal soal Pharrell Prayoga hingga akhirnya menjawab soal kemana harta Pharrell. Dirinya bahkan menunjukkan bukti sertifikat atas nama Pharrell masih dipegangnya dengan baik. Pharrell jadi menceritakan pengalamannya terkait pengelolaan uang hasil kerja kerasnya. Ia menyadari bahwa sejumlah besar uangnya telah digunakan tanpa sepengetahuannya, hingga saldo di rekeningnya menyusut drastis. Pengalaman-pengalaman ini menjadi pemicu bagi Pharrell untuk lebih berhati-hati dan mengambil alih kendali atas keuangannya sendiri. Kini, dengan pendampingan manajer yang ia percayai, Pharrell belajar untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan meraih kemandirian yang ia dambakan. Pharrell Prayoga secara jujur membeberkan pengalaman pahitnya terkait pengelolaan uang hasil kerja kerasnya. Ia menyoroti bagaimana rekening banknya yang seharusnya berisi ratusan juta rupiah hanya menyisakan 50.000 rupiah. Ini menjadi titik balik bagi Pharrell untuk bersuara dan mengambil alih kendali atas kehidupannya. Ia mengakui merasa lelah dan terbebani secara emosional karena harus menghadapi masalah keluarga yang terlalu berat baginya sebagai seorang anak. Pharrell merasa masalah-masalah tersebut tak ada habisnya. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menanggung beban itu sendirian dan merasa menjadi beban bagi manajernya. Keberanian Pharrell membawanya pada perubahan besar. Ia kini memegang sendiri kartu ATM dan mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan bantuan manajer barunya yang ia percaya, Pharrell merasa lebih aman dan diperhatikan. Ia kini memiliki impian untuk membeli barang-barang yang ia idam-idamkan, seperti mobil BMW, komputer dan sepatu baru, serta ingin hidup mandiri. Bagian paling mengharukan dari ceritanya adalah saat Pharrell menceritakan momen pertemuan pertamanya dengan ibu kandungnya. Ia mengetahui sejak kecil bahwa ia adalah anak angkat dari ibu tirinya. Namun, ketika ia beranjak usia 14 tahun, kejutan ulang tahun yang disiapkan justru mempertemukannya dengan ibu kandungnya secara langsung. Momen tersebut dipenuhi emosi campur aduk. Sang ibu meminta maaf dan berharap Pharrell tidak menaruh dendam. Pharrell yang awalnya merasa terkejut, sedih dan canggung, menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam sama sekali. Meskipun masih merasa sedikit jauh, ia kini bertekad untuk membahagiakan ibunya dan meluangkan waktu bersamanya. Ia juga ingin membelikan ibunya hadiah, meski sang ibu selalu menolaknya.